Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Dan di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masalah-masalah kependudukan. Saya rasa hal-hal yang berkaitan dengan kependudukan, termasuk teori kependudukan, itu sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan sekarang kita memasuki pertemuan terakhir yang akan kita bahas, yaitu tentang masalah-masalah kependudukan. Kira-kira masalah kependudukan itu yang menurut kalian, yang pernah kalian pelajari itu apa? Yang mungkin kalian bisa baca dari media sosial, dari internet, dan lain sebagainya, itu seperti apa? Miskinan. Terus kemudian apa lagi? Lingkungan kumuh. Apalagi yang sebelah sini belum ada yang memberikan kepadatan penduduk. Lalu? Udah itu ya? Itu aja? Apa? Penyimpangan sosial. Apalagi? Kualitas penduduk rendah gitu ya. Itu juga bagian dari masalah-masalah sosial, masalah-masalah kependudukan. Salah satunya kita coba melihat dari beberapa masalah-masalah ini, nanti akan kita bahas dan akan kita runut secara lebih detail gitu ya. Yang pertama kita melihat bahwa permasalahan kependudukan itu yang pertama adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kita tahu ini menjadi masalah yang urgent ya di negara kita, adalah masalah pertumbuhan penduduk yang tinggi. Terus kemudian yang kedua itu kualitas penduduk yang rendah. Dan yang ketiga itu adalah urbanisasi yang tidak terkendali. Jadi dan dari ketiga masalah ini yang akan kita coba untuk runut itu adalah bagaimana pertumbuhan penduduk yang tinggi dan kualitas penduduk yang rendah itu sangat berdampak terhadap perkawinan usia anak. Oke. Kita mencoba melihat beberapa fakta. Yang pertama, Indonesia itu termasuk negara dengan angka perkawinan anak tertinggi keempat di Asia. Dengan jumlah 25,53 juta perempuan menikah di bawah usia 18 tahun. Itu kan berarti mereka menikah pada saat usia sekolah gitu ya. Terus kemudian yang kedua itu adalah faktor pendorongnya itu meliputi kemiskinan, lalu kemudian ada norma budaya, pendidikan yang rendah, dan termasuk juga tekanan-tekanan sosial. Banyak yang menikah, yang memilih akhirnya putus sekolah dan kemudian memilih untuk menikah karena tekanan-tekanan sosial tadi. Atau mungkin masalah-masalah ekonomi dan mungkin masalah norma budaya tadi. Lalu kalau misalnya kita melihat kaitan antara perkawinan usia anak dengan masalah kependudukan itu, kita melihat di situ ada tingginya angka kelahiran. Ya kan, anak-anak yang menikah atau yang menikah di usia anak itu sangat memungkinkan mereka melahirkan anak gitu kan dengan cepat gitu kan. Terus kemudian kualitas SDM yang rendah. Terus kemudian ancaman terhadap kesehatan ibu dan anak. Karena mereka pada usia anak itu belum siap untuk melahirkan, belum siap untuk secara mental, secara psikologis itu kan mereka belum siap gitu ya. Jadi masalah-masalah ancaman terhadap kesehatan ibu dan anak itu sangat memungkinkan terjadi gitu. Lalu kemudian kemiskinan struktural atau kemiskinan baru yang akan muncul ketika masalah perkawinan usia anak itu menjadi masalah yang paling utama di negara kita. Lalu kemudian kita mencoba untuk berpikir refleksi. Kira-kira dari gambar ini apa yang bisa kalian peroleh dan apa yang bisa kalian tangkap? Mungkin bisa dijelaskan satu, angkat tangan silakan. Silakan Ihsan. Kalau di sini tuh berdasarkan gambar yang saya paham dan analisis, terlihat bahwa ada sosok wanita yang menggendong anaknya dan melihat teman-temannya di sana yang pertama sedang bermain. Sebenarnya di sana dia posisinya sudah menikah dini, menikah anak usia anak, dan harusnya dia di posisi yang belakang tuh, dia posisinya harusnya bermain, tapi ternyata dia menengok ke belakang, harusnya saya di posisi itu, tapi dia malah menggendong anak. Iya betul. Yang lain lagi ada lagi yang memberikan hasil refleksinya melihat dari gambar ini? Silakan. Penyesalan. Silakan Dimas, penyesalan. Apa lagi? Ada lagi yang lain?
Oke, mungkin seperti itu ya. Jadi kalau kita melihat dari gambar ini, ketika misalnya di sini ada orang ibu yang mungkin masih berusia anak gitu ya, lalu kemudian melihat teman-temannya sedang asik bermain. Karena melihat posisinya di situ, padahal mereka itu harusnya di usia anak itu mereka masih harus bermain gitu kan, harus bermain, lalu kemudian mereka harus sekolah, tapi melihat di situ mereka dengan kenyataan kehidupannya harus akhirnya menerima, harus sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu, sebagai istri gitu kan. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa sebenarnya di dalam undang-undang pun sudah menjamin bahwa dalam pasal 26 ayat 1 tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga itu yang pertama mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Harusnya seperti itu gitu ya. Orang tua itu punya kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik gitu. Tapi ketika tidak ada kewajiban-kewajiban ini dijalankan, itu tadi tidak ada tidak ada pola pengasuhan yang benar, tidak ada pengawasan dari orang tua, ya jelas, maka anak-anak itu secara tidak langsung akan memilih untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya belum seharusnya gitu kan. Lalu kemudian mencegah terjadinya perkawinan usia anak, lalu menumbuh kembangkan anak sesuai dengan bakat dan minatnya dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti anak. Harusnya seperti itu, tanggung jawab orang tua itu seperti itu gitu ya. Salah satunya itu mencegah terjadinya perkawinan usia anak. Kalau kita melihat sejumlah kasus di NTB itu, mungkin dari beberapa berita-berita yang sudah kalian tonton gitu ya, ada banyak kasus-kasus yang kita temui di daerah kita, terutama ya di NTB itu, misalnya ada anak remaja usia 12 tahun yang akhirnya harus menikah gitu kan, seperti yang kemarin yang lagi viral di Instagram, ya kan, anak SMP yang menikah, itu kan kelihatan banget ketidaksiapannya gitu kan, pada saat itu ketidaksiapan. Lalu kemudian kasus-kasus yang lain, ini bisa kita lihat, mungkin kalian bisa mencari lebih mendalam tentang beberapa kasus-kasus yang berkaitan dengan perkawinan usia anak. Itu tadi, itu sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan, terhadap kualitas kualitas kesehatan. Jadi kalau misalnya banyak anak-anak yang menikah di usia anak tadi, maka secara tidak langsung itu juga berpengaruh terhadap banyak hal, terutama masalah-masalah kependudukan tadi, masalah kesehatan, masalah pendidikan, terus kemudian apalagi masalah stunting, itu kan menjadi masalah-masalah besar, masalah-masalah baru yang muncul di negara kita gitu. Lalu kemudian dampaknya itu apa? Dampak perkawinan anak. Yang pertama kita melihat ada 2 juta dari 7,3 juta perempuan di bawah 15 tahun menikah dan putus sekolah. Akhirnya yang menjadi korban itu siapa? Perempuan. Tidak hanya perempuan saja, tapi laki-laki juga menjadi korban dari perkawinan usia anak itu tadi. Karena ketidaksiapan mental, ketidaksiapan fisik, ketidaksiapan psikologis gitu kan. Anak-anak usia segitu masih sangat labil gitu kan, emosinya masih tidak terkendali. Ketika mereka memilih untuk menikah, akhirnya banyak masalah-masalah baru yang muncul gitu. Lalu kemudian tiap menit 5 perempuan itu mengalami kekerasan. Dengan adanya perkawinan usia anak itu masalah kekerasan dalam rumah tangga, masalah KDRT. Ya kan, coba kalian, misalnya kalian beberapa kali melihat di berita itu terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang diakibatkan oleh perkawinan usia anak. Karena emosinya masih tidak stabil gitu kan, masih labil, jadi kalau ada masalah dikit main gampar aja gitu kan. Main gampar ya Dimas, jangan seperti itu gitu. Jadi harus matangkan dulu secara ekonomi, harus matang gitu kan. Secara fisik harus matang, secara psikologis pun juga harus matang gitu. Lalu kemudian 20% perempuan dinikahkan di bawah 16 tahun dan melahirkan sewaktu masih berusia anak. Ketika mereka melahirkan pada usia 16 tahun, itu kan sangat beresiko terhadap kesehatan ibunya, beresiko terhadap kesehatan anaknya, maka akan melahirkan masalah baru yaitu stunting tadi. Banyak anak-anak kecil yang stunting itu akibatnya apa? Salah satu dampak dari perkawinan usia anak itu tadi. Lalu kemudian 70,31% penduduk itu hanya mencapai SMP.
Karena mereka sudah memilih untuk kawin muda gitu kan, kawin di usia sekolah, jadi banyak anak-anak yang putus sekolah akhirnya. Terutama yang perempuan ya. Yang perempuan kalau dia sudah menikah, lalu kemudian punya anak, ya udah putus sekolah gitu kan. Jadi pengaruhnya terhadap kependudukan itu tadi apa? Kualitas pendidikan itu rendah gitu kan. Terus kemudian 15% sampai 30% persalinan usia anak disertai dengan kerusakan pada organ reproduksi perempuan. Lalu kemudian yang terakhir itu adalah 60% penduduk bekerja di sektor informal. Karena tadi mereka secara finansial juga belum siap menikah gitu kan. Jadi ketika mereka sudah menikah, akhirnya mereka harus berpikir, saya harus memberi makan anak saya harus memberi makan istri saya gitu kan. Lalu saya harus memberi makan diri saya sendiri juga gitu kan. Lalu pekerjaan yang bisa mereka dapatkan itu hanya pekerjaan-pekerjaan informal, kerja serabutan, kerja sebagai misalnya pembantu rumah tangga gitu kan, sebagai tukang cuci piring, sebagai tukang cuci baju, atau sebagai tukang cleaning service misalnya seperti itu. Jadi masalah-masalah itu muncul kembali gitu. Jadi kalian masih yakin gitu kan? Masih yakin nggak mau menikah? Atau masih yakin nggak mau melihat masyarakat kita atau adik-adik kita itu menikah di usia anak? Tidak. Ya tidak yakin. Kenapa tidak yakin? Tidak yakinnya itu kenapa? Karena dampaknya. Ya ada banyak dampak-dampak yang bisa ditimbulkan gitu. Ya silakan Dimas, dampak yang luas itu apa kira-kira? Bukan hanya kepada ya personal dampaknya, sebenarnya lebih ke arah di lingkungan juga, kayak istilahnya kan kemiskinan, nanti kemiskinan itu bisa memunculkan masalah-masalah baru seperti kayak maling kayak gitu kan, karena tuntutan ekonomi jadinya merugikan ke segala aspek kayak gitu. Di balik rendahnya juga kualitas SDM kita yang menurun akibat dari perkawinan usia anak itu sendiri. Yang lain lagi silakan memberikan tanggapan terkait dengan pendapat kalian, silakan. Jadi banyak dampak-dampak yang akhirnya ditimbulkan gitu ya ketika terjadi perkawinan di usia anak. Yang tadi ada pendidikan, tentang putus sekolah gitu kan, lalu kemudian masalah ekonomi, terus kemudian resiko KDRT, trauma, dan merampas hak bermain tadi. Jadi banyak sekali dampak-dampak yang bisa ditimbulkan akibat perkawinan usia anak itu tadi. Masih mau nggak melihat anak-anak itu menikah di usia anak gitu? Ya tidak kan, kita tidak ingin melihat mereka menikah di usia yang belum siap dan di usia yang belum matang secara fisik, secara psikologis maupun secara ekonomi misalnya. Lalu kemudian strategi yang bisa dilakukan untuk mencegah perkawinan usia anak. Mungkin dari beberapa strategi ini ada strategi-strategi yang lain yang bisa kalian ungkapkan gitu, silahkan. Atau mungkin di desanya Dimas sudah punya Ada di sana tinggi sekarang. tinggi. Lalu ketika melihat kasusnya yang sangat tinggi itu apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah di desanya Dimas, pemerintah desa terutama? Seperti Sosialisasi tentang bahaya tentang perkawinan usia anak itu di sekolah, dan juga di desa juga pernah dilakukan tapi kurang optimal kayak gitu. kurang optimal, sosialisasi tentang pencegahan gitu ya, kurang optimal. Lalu di tempat-tempat yang lain, mungkin di tempatnya Khalid, mungkin ada hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat sekitar untuk mencegah perkawinan usia anak gitu. Mungkin kalau menurut saya sih, kenapa bisa terjadi pernikahan anak ini, bisa saya bilang sebagai penyimpangan. Tapi kan kalau kita melihat dari segi teoritis, misalnya yang dibilang sama Robert Newton tentang ketegangan struktural itu sebenarnya kan strukturalnya yang masalah, karena dari strukturalnya itu nggak menghadirkan akses legal di sana. Jadinya lebih masyarakat itu berpikir menjalankan akses ilegal. Contohnya misalkan pernikahan anak. Nah, jadinya kan gimana
Ya, oke. Terima kasih untuk Dimas dan Khalid. Jadi beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu sebenarnya pemerintah NTB itu sudah punya undang-undang atau perda gitu ya, perda tentang pencegahan perkawinan usia anak, yaitu Perda NTB nomor 5 tahun 2021. Namun perda ini masih banyak daerah-daerah yang tidak mengetahui tentang perda ini gitu ya, termasuk tadi adanya ketika perda ini sudah disahkan, tapi banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang peraturan daerah itu tentang perkawinan, pencegahan perkawinan usia anak. Banyak sekali yang kita lihat ketika si anak itu sudah dibawa kawin lari, maka mereka itu dengan sangat mudah menikahkan gitu kan. Kalaupun misalnya tidak bisa tercatat di KUA, ya udah kita kawin siri aja gitu kan. Kebanyakan seperti itu. Lalu kemudian edukasi orang tua, edukasi anak tentang kesehatan reproduksi. Kalau sekarang itu kan sudah ada kebijakan baru terkait dengan kurikulum baru, misalnya di SMA itu sudah mulai diajarkan tentang kesehatan reproduksi. Sebelum-sebelumnya itu kan tidak pernah diajarkan tentang itu, tentang kesehatan reproduksi. Jadi dari beberapa hasil penelitian, terutama kakak tingkat kalian ya, yang kemarin sudah mengambil tentang perkawinan usia anak itu, ternyata banyak sekali masyarakat itu yang tidak mengetahui, terutama masyarakat di desa itu ya, banyak sekali yang tidak mengetahui tentang kesehatan reproduksi, pentingnya kesehatan reproduksi itu. Sehingga mereka ya kadang-kadang tidak memperhatikan itu gitu ya. Lalu kemudian edukasi tokoh agama dan tokoh masyarakat. Tokoh agama dan tokoh masyarakatnya juga perlu diedukasi biar mereka juga tidak sembarangan menikahkan gitu ya. Jangan karena hanya membawa atas nama agama tidak boleh berzina, lalu kemudian mereka dengan mudah menikahkan mereka secara sirih gitu kan. Lalu kemudian memperpanjang wajib belajar, tidak hanya 12 tahun tapi kalau bisa sampai ke perguruan tinggi gitu. Jadi kesibukan mereka itu jelas gitu ya, daripada hanya di rumah lalu kemudian pacaran lalu kemudian menikah gitu. Dan yang terakhir itu adalah supporting bersama keluarga, sekolah dan masyarakat. Tentunya ini harus bekerja sama gitu ya, saling bersinergi dalam mencegah perkawinan terhadap usia anak tadi. Sampai di sini ada pertanyaan atau sudah jelas? Jelas. Kalau tidak ada pertanyaan, saya memberikan tugas kelompok kepada kalian gitu ya. Ya nggak apa-apa, yang penting dikerjakan gitu ya sebagai tambahan nilai. Nah, silakan kalian mungkin bisa mencatat tugas kelompoknya. Jadi di sini tugas kelompoknya itu berapa kriteria. Yang pertama, mahasiswa itu kalian diminta untuk menemukan dan menelaah isu-isu kependudukan. Ya boleh berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan kelahiran tadi, terus kemudian morbiditas atau masalah-masalah migrasi. Itu juga kan bagian dari masalah kependudukan. Lalu kemudian masing-masing kelompok menentukan isu atau topik yang akan diangkat berdasarkan tema utama dan subtema yang telah ditentukan. Adapun beberapa yang perlu dikaji pada isu atau topik yang dianggap mencakup. Yang pertama itu harus dibuat ada judulnya gitu ya. Nggak mungkin nanti kalian buat buat makalah atau buat mini riset tapi nggak punya judul gitu kan. Lalu kemudian latar belakangnya harus jelas. Kemudian deskripsi singkat isu atau topik yang diangkat. Deskripsi mengenai isu-isu kependudukan dan kesimpulan. Kesimpulan ini bisa berupa kritik dan saran terhadap isu atau topik yang kalian angkat. Lalu kemudian adapun format penulisan paper ini dibuat dalam bentuk paper ya. Sebagai berikut, yang pertama naskah paper minimal 1.500 kata. Ya nanti kalian sesuaikan ya di Microsoft Word-nya. Bentuk page A4 dan font Times New Roman 12. Margin 333 ya. Hasil dari tugas kelompok kemudian akan dipresentasikan di kelas. Jadi tugas ini kalian buat sebaik mungkin, kalian lakukan observasi, pengamatan di lapangan untuk bisa menemukan isu-isu tentang masalah kependudukan gitu ya. Lalu kemudian setelah kalian selesai mengerjakan, baru kita presentasikan di dalam kelas dalam 2 minggu ke depan. Mungkin begitu saja ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini.
Semoga apa yang disampaikan tadi bisa memberikan manfaat gitu ya untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.